Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, senang berjumpa kembali pada pertemuan 4 mata kuliah dasar-dasar Public Relation. Pada hari ini akan kita pahami tentang ruang lingkup humas atau Public Relation. Topik pembahasan utama dalam pertemuan 4 yang pertama adalah ruang lingkup public relation, yang kedua internal public relation, yang ketiga external public relation. Ruang lingkup public relation. Pada umumnya, kegiatan public relation ditujukan kepada dua jenis sasaran atau publik, yaitu publik internal dan publik eksternal. Kedua macam publik ini dapat pula dikenal sebagai stakeholder. Stakeholder sendiri dalam pengertiannya adalah publik yang memiliki kepentingan atas organisasi atau sebuah perusahaan tertentu. Dengan demikian, untuk publik sasaran ini dapat pula dikategorikan sebagai internal stakeholder dan external stakeholder. Atas dasar hal tersebut, maka sifat hubungannya pun dapat dibagi ke dalam dua jenis hubungan yang disebut dengan internal relation dan external relation. Internal relation ditujukan kepada individu atau sekelompok orang di dalam organisasi, baik pegawai, serikat buruh, pemegang saham, para manajer, top manajemen, dan yang lainnya. Kemudian external relation yang terdiri dari masyarakat di lingkungan perusahaan, kementerian-kementerian terkait keberlangsungan perusahaan tersebut, klien-klien dari perusahaan tersebut, dan kelompok-kelompok masyarakat yang diberdayakan oleh perusahaan tersebut untuk dibina dan diberikan program pengembangan masyarakat oleh perusahaan yang melakukan kegiatan public relation. Tujuan dibinanya hubungan dengan pihak internal, yang pertama untuk menciptakan hubungan baik yang harmonis dalam rangka memperoleh kesediaan kerjasama di antara orang-orang yang menjadi bagian dari organisasi serta memungkinkan orang-orang tersebut untuk ikut berpartisipasi dan berprestasi lebih tinggi dengan mendapatkan kepuasan dari hasilnya. Yang kedua, mencapai karyawan yang mempunyai kegairahan kerja. Kegairahan kerja yang dimaksud dalam hal ini adalah munculnya semangat tinggi dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja secara mandiri, dan tentunya produktivitas secara mandiri yang ditunjukkan oleh pekerja dapat membantu perusahaan dalam mencapai semua target-target besar yang menjadi wacana atau tujuan dari keberlangsungan perusahaan tersebut. Terdapat bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan dalam internal public relation yang akan disampaikan oleh dosen pengampu di kelas masing-masing. Kemudian, marilah kita pahami tentang tujuan dibinanya hubungan dengan pihak eksternal. Yang pertama adalah untuk memperoleh dan meningkatkan citra yang baik dari publik eksternal terhadap organisasi, serta mendapatkan kepercayaan dan penilaian yang positif dari publiknya, dan bila perlu untuk memperbaiki citra tersebut. Bahwa selain berbicara tentang hubungan baik yang dibina oleh public relation juga memastikan atau melaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan citra positif atau mempertahankan citra positif dari perusahaan yang diwakili oleh public relation tersebut.
Citra positif yang dimiliki suatu perusahaan atau organisasi dapat memudahkan perusahaan atau organisasi dalam menjalankan proses aktivitas kerja dan mendistribusikan produk-produk yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan tersebut. Citra positif dalam hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik eksternal terhadap apa yang diproduksi dan apa yang dikerjakan oleh perusahaan tersebut, sehingga semua hasil keluaran yang diciptakan oleh perusahaan atau organisasi tersebut dapat diterima dengan baik dan diminati oleh banyak masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk menciptakan hubungan yang erat dengan orang-orang di luar organisasi, hingga terbentuk opini publik yang favorable terhadap organisasi tersebut. Yang dimaksud favorable di sini adalah perusahaan atau organisasi tersebut sangat diminati oleh para konsumen atau masyarakat di luar perusahaan tersebut, sehingga semua produk atau hasil keluaran dari perusahaan atau organisasi tersebut menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Demikian penjelasan singkat tentang materi pertemuan 4 pada mata kuliah Dasar-Dasar Media Relation. Untuk pembahasan lebih lanjut dan tentunya lebih menarik akan disampaikan oleh dosen pengampu di masing-masing kelas. Selamat belajar. Wassalamualaikum